Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mau diskus ya dan sekalian mau informasi juga mengenai untuk kelanjutannya untuk job kapal chemical tanker ya. Alhamdulillah kemarin semua sudah ini ya sudah diinterview ya. Dan interview cuman ada yang masih belum kebagian di interview karena memang jadwal dilihat dari email laporan dari kita belum masuk ya untuk siapa saja ya teman bapak-bapak yang sekalian dan yang lain sudah masuk untuk interview ya prosesnya ya Pak ya. Pak Putra Iya, Peter interview ya kan ada kapten kemarin saya ajukan 2 orang cuman yang Roger, saya sudah. Pak Charles cuman memang Pak Charles belum dijadwalkan maksud saya mau minta bahan-bahan juga dan sekalian review dan sekalian juga next setelah ini apalagi yang harus dilakukan nanti saya akan infokan ya. Oke baik kemarin sudah interview untuk proses awal ya kemarin ya oleh user dan sudah shortlist nama-namanya ya dari 10 orang saya ajukan 1 orang gugur CV-nya 1 orang lagi itu ternyata sudah join sudah on board 1 orang lagi ternyata dia sudah masuk datanya dari agent lain karena memang job itu bukan klik aja masuk ya ke beberapa agent masuk memang. Baik Pak Putra, Pak Mungkas, Ahmad Dahlan, Edo, Rio sudah interview semua dan sudah shortlist, dokumennya sedang kita ajukan. Setelah ini nanti akan ada ini Pak, saya informasikan dahulu. Setelah ini akan ada nanti Marlin ya, Marlin dari pihak BSM-nya akan ada Marlin. Nanti juga akan kita pandu juga ya Pak, seperti mau interview kemarin ya. Cuman memang kalau untuk Marlin kan jauh juga posisinya ya saat ini ya. Marlin itu memang nanti ada akan diberikan link. Nanti di link itu Bapak akan masuk ke websitenya mereka. Nanti Bapak semua nanti mengisi tanya jawab, soal tanya jawab di situ. Dan skor minimal itu harus 70, Pak. Skor minimal itu harus 70. Ini perusahaan Bonafit ya Pak, lumayan bagus salary-nya. Jadi memang ya kita harus ikuti tahapan dari prosesnya mereka ya. Tahapan dari proses mereka. Nah, saya mau tanya-tanya dulu ya sebelum saya lanjutkan. Saya mau tanya dulu. Kemarin pas proses interview ada kendala nggak Pak? Dari Pak Putra Peter dulu Pak. Kedengaran nggak? Oke Pak. Saya kemarin kendalanya cuman kan tempat saya signalnya agak parah soalnya hujan lebat. Tapi selanjutnya dia nunggu saya sampai clear tapi kita ngobrolnya asik. Maksudnya nyambung terus. Dan poin-poin item yang dia tanya sama saya itu kebetulan saya tahu lah sedikit. Masalahnya dia tanya itulah apa? Ya, job dedication. Kau tahu nggak apa tugasnya master on board? Baru apa lagi ya? Survei. Survei baru ya dia cuma nanya yang apa dimaksud dengan hukum compliance, sertifikat apa saja yang penting di kapal. Gitu aja. Baru ya selebihnya dia tanya ngobrol kau sudah pernah ya kebetulan saya juga tahun lalu saya bawa di Dubai perusahaannya jadi dia ngobrol saya juga di sana mixing crew habis itu dia tanya gaji minta berapa gaji saya bilang ya saya tak keputusannya itu berapaan biasanya sih yang diputuskan di perusahaan itu saya ikutin saja gitu aja Pak. Ya, jadi maksudnya saya meminta bahan-bahan, Pak. Ini kan ada master kita yang belum diinterview juga, Pak. Jadi maksudnya Bapak kan yang sudah diinterview kemarin, jadi bahan ini mau saya berikan ke beliau untuk beliau pelajari juga. Karena ada 5 set ya rencana ini 5 set. Ya mudah-mudahan seperti yang kita informasikan briefing sebelumnya, Pak. Mudah-mudahan dari TJS semua bisa di-approve dan bisa sampai proses join di atas kapal gitu loh Pak. Jadi kinerja juga tim saya juga sampai malam juga ngurusin dokumen juga nih untuk diminta sekarang kan jadi punya hasil juga Pak dari hasil kinerja kita juga berharap seperti itu. Iya. Gitu. Jadi tadi pastinya responsibility ya Pak ya. Iya, tanggung tugas untuk jawab master on board.
Ya, Baru how about survey, inspection or everything. Do you know about the SIRE, Doc of Compliance? Itu kebetulan kan saya masih adalah sedikit, jadi lancar nyanyinya. Jadi dia nggak ribet-ribet Pak, cuma signal aja yang salahnya itu. iya, Kebetulan ya itu. Apalagi job survei sebelum dilakukan untuk di charter nanti. Itu dia tanya itu. Apabila di charter, sebelum charter itu kan kita disurvei dulu. Iya, betul sekali. Jadi itu baru dia nanya bagaimana prosedur, lupa saya. Itu nanya untuk passenger on board. Passenger on board, bagaimana tanggapan kamu Master kalau ditanyain ada dari luar, ada pengunjung dari luar. Apa yang kau persiapkan? Ya saya terangkan lah untuk mempersiapkan gangway segala macam itu dengan safety equipment put inside beside this ladder and bring the AB1 or he will watching there, report to chief mate before he enter the vessel, like that. So it's easy for their guys ask me, I can answer because the point is normal, is not difficult. So I think it's like that. ya. Jadi poinnya yang disampaikan Pak Agus kemarin agak masuk ya Pak ya. Ada sedikit pembakalan lah, bayangan, gambaran bagaimana yang Iya, makanya saya ditanyakan. bilang, iya, Uh, betul. Jadi garis besarnya hampir sama di situ, cuman ada yang normal sedikit, yang di luar, tapi kita sudah persiapkan ya itu. ya. Dia cuma tanya itu aja, Pak. Jadi nggak lama. Dia baru ngobrol karena asik-asik, dia tanya cuma gaji aja. Saya kan lihat di kita punya TJS kasih ya, saya Ya, turutin itu aja. masih ya. Gimana, Pak? Ya, baik Pak, benar kan. Oke deh. Jadi memang sebenarnya dia hanya melihat Bapak tuh pernah kumpul tidak dengan kru mix, pastinya kan itu. Dan benar tidak pernah betul Pak, betul. Pernah join di kapal tanker juga pastinya kan, karena secara Iya. Sorry, Pak Niklas dia tanya muatan terakhir apa? Hati-hati untuk dijebak. Jadi saya kebetulan kan baca. Saya bilang I have propane this class 1. The others also, but not pure all class 1, chemical class 1. So tanya gitu aja sudah. Habis itu nyambung Pak. Jadi nggak terlalu ribet. Ya, saya kebetulan bilang, yang tanya kalau untuk tahu. Level master pasti saya bilang Pak seperti diajak ngobrol Pak, gitu loh. Saya sebenarnya bukan saya bilang, kan di video saya di briefing kita kemarin juga saya bilang kan kalau untuk level manajemen mah diajak ngobrol aja sama beliau dan pengen memastikan bahwa benar-benar pernah join crew mix ya, pengen tahu dia seperti apa kan gitu. Bagaimana juga disampaikan bagaimana cara melider anak buah di atas kapal. Dan poinnya juga betul pastinya sekali. seorang Jadi master juga kita tugas tanggung jawabnya. Betul, dan pastinya master juga harus mengetahui masalah administrasi semua yang ada di atas kapal ya Pak ya, baik tadi masalah sertifikat dan bagaimana SOP. Pastinya kan di setiap perusahaan punya SMS ya Pak kalau kita bilang ya Pak. Correct, settlement system itu jalan. Apalagi tanker kan chemical. Saya bilang, do you know is special? I think you understand about the chemical. So more than strictly. Ya, saya bilang yes Captain. Begitu aja. Ya karena kita memang jadi biasa menghadapi beliau, jadi kita punya ya sedikit bahan-bahan. Nah ini juga memang di pelatihan kita juga saya rangkum kan interview dari, cuman memang user itu terkadang beda-beda ya Pak ya. Ada yang ya kita udah tahu karakternya karena kita sering di interview dengan mereka, anggota kita juga sering. Jadi selalu kalau di saya itu kita buat record Pak, buat pembelajaran yang lain. Saat pas memang ada jobnya turun, pas bagus, jadi ini mereka silakan bisa dipelajari apa saja sih yang biasa di interview oleh beliau kan gitu ya Pak ya. Iya. Ya, baik Pak Peter, terima kasih ya kita Pak. Kita mengerti juga kita sudah. Iya, jadi nanti juga terima kasih juga Pak. Akan semoga dilancarkan semua. Amin. Ya oke Pak. Sebentar ya Pak, kita Pak, nanti kita ngobrol lagi. Saya mau tanya yang lain dulu ya. Oke baik, Pak Mungkas kemarin maju di 3O ya kalau nggak salah ya? Iya Pak, third officer Pak. Ya untuk third officer ya. Gimana kemarin proses interviewnya dan apa aja yang ditanyakan kemarin? Pertama dia tanya ini tell me about yourself. Suaranya bisa ini lebih agak jauh. Pertama dia tanya ini Pak, introduction.
Oke. The introduction and main job and responsibility as a officer. And then dia tanya ini LSA, maintenance LSA, FFA, terus ada apa-apa aja, weekly, monthly, quarterly, and annually. Dan itu dia tanya Marpol, Pak. Marpol, setelah dia tanya Marpol, dia tanya publication book. Publication book, iya. Setelah itu, do you have Mixpro katanya, join Mixpro. Saya bilang pernah Kak. Yes, I have. Setelah itu dia bilang berapa salary terakhir? Saya bilang 2000. Oke. Berarti yang kemarin disampaikan Pak Agus ada ininya juga ya buat pembayangan ya. Karena pasti akan ditanya itu Marpol dan lain itu semua akan ditanya. Cuman iya, itu kan sebagai salah satu knowledge ya. Knowledge kita bekerja di atas kapal itu tidak boleh semaunya. Contoh, kenapa kita bicara Marpol, buang limbah di atas kapal itu kan nggak boleh sembarangan. Pasti kan akan melakukan terjadinya pencemaran lingkungan. Cuman kemarin ditanya hal seperti itu, banyak teman pelaut yang mengeluh katanya, ini kalau seperti ditanya kuliahan gitu loh. Ya. Seorang master, seorang kapten cuman bukan hanya bisa bawa kapal saja. Pastinya dia akan bicara bagaimana cara menyelamatkan kru-krunya di atas kapal seperti apa, bagaimana dia bisa mencegah terjadinya pencemaran di sekitar lingkungan kapalnya, terus bagaimana cara untuk muatannya bagaimana. Kan bicaranya hanya bukan cuma bisa bawa kapal ya. Setuju ya Pak Peter ya? Sebentar Pak. Sebentar, di suaranya dulu Pak. Suaranya. Mic-nya ke itu. Mic-nya ke unmute. Mic-nya ke unmute. Ya, oke. Setuju ya Pak ya? Kalau seorang master itu bukan cuma hanya bisa bawa kapal saja kan? Pak, punten Pak, maaf Pak, masih mic-nya masih ke itu, mic-nya masih ke unmute. Nah, ya. Tes. Ya, masuk Pak, masuk Pak. Betul sekali Pak. Ya. Nah, jadi kemarin ada yang diinterview, padahal kalau kita bilang standar itu knowledge ya. Jadi kemarin protes, Pak saya bisa bawa kapal, saya bisa berkomunikasi, iya. Tapi kan bukan hanya itu saja seorang master yang harus dipahami. Apalagi tanggung jawab seorang master itu adalah dia bertanggung jawab terhadap semua awak kapal dan muatan yang ada di atas kapal. Kan begitu. Correctly. Iya. Bagusnya dijelasin. Tolong kalau kapten berikutnya dia juga jelasin kayak begitu siapa tahu. Soalnya saya jelasin ke semuanya itu. All. Saya bilang I'm the leader. I'm the size on the bridge. So I'm all decisions for my hand. Yeah. For the vessel operation, good communication with the crew, all the things. So it's like that. Jadi nggak ribet. Saya bilang saya penanggung jawab semua. Mulai kargo, untuk settingnya, sampai lingkungan, dan hubungan dengan perusahaan, dengan charter. Pastinya, dengan perusahaan, dengan pencarter, pastinya kan seperti itu. Nah, kita bicara pertanggungjawaban itu kan semua ya Pak. Apa yang dilakukan sama anak buah di atas kapal, sampai terjadinya pelakukan pencemaran, sampai walaupun kan Mas jaga di atas kapal ya, bicara juga P2TL-nya juga kan. Dia nggak berjaga, dia lagi di kamar istirahat, anak buahnya melakukan tubrukan atau hal lain, terjadi insiden di atas kapal, tanggung jawab master Pak. Tetap kapten. Master itu enggak, soalnya sampai di grup saya di TJ itu bilang Pak ini di interviewnya seperti di universitas gitu kan. Makanya saya kadang ya master bukan cuma hanya bawa kapal saja, master harus menguasai semua karena bertanggung jawab semua. Hal yang ditanyakan itu ya memang standar, itu memang seorang user atau seorang owner dia pengen tahu cakap nggak membawa kapal ini, dia cakap nggak bisa menginterviewnya, dia bisa nggak melakukan administrasi atas kapal ini, kan seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, makanya saya pengen buka mindsetnya. Saya malas berdebatnya di komen itu terlalu panjang, jadi sekalian saya buatkan video biar ini saya jelaskan juga. Sekalian ada waktu ini saya jelaskan.
ya pastinya saya yang punya armada misalkan, atau gampang simpel lagi nih, saya punya angkot lah. Saya punya angkot, saya pengen yang supir saya yang bawa, ya dia bisa ngerawat mobil saya. Jangan sedikit-sedikit laporan sama saya, mobil saya rusak mulu. Lah saya sebagai pemilik kendaraan, lah kan saya pengen nyari untung ya. Saya pengen nyari Betul. untung, pastinya kan bukan dikit-dikit saya, wah Pak ada perbaikan Pak, ada ini, wah Pak mobil saya kecelakaan, kan biaya itu semua. Saya pengen Betul. PMS-nya bisa berjalan dengan baik supaya apa? Supaya operasional mobil saya bisa berjalan dengan normal dan pun saya juga mendapatkan penghasilan yang banyak. Seorang pengusaha kan berpikirnya seperti itu. Jadi pasti akan seorang pengusaha itu, pemilik kapal itu akan berpikir, lu bisa nggak, mampu nggak bawa kapal kok, jangan sampai ada masalah mulu dong di atas kapal. Ya, gitu. Maksudnya memberikan pemahaman seperti itu. Jadi bahwa ya interview memang seperti itu. Jadi bukan cuma hanya ditanya masalah navigasi, bagaimana cara keselamatan, semua, apalagi level master semua. Sesuai dengan job desk, tugas tanggung jawab pastinya kalau kita lihat di apa namanya di SOP perusahaan, pastinya kan seorang master tugas tanggung jawab terhadap semua yang ada di atas kapal. Kan gitu. Iya. Ya setuju ya Pak Peter ya? Betul, setuju Pak. Nah, saya mau tanya yang lain dulu. Oke, Ahmad Dahlan, nah engineer nih kemarin. Gimana kemarin yang ditanyakan apa saja? Kemarin yang ditanyakan Pak seputar Sorry, kemarin sebentar, sampean solution. posisi sebagai apa kemarin maju? Saya apply untuk 3O Pak. Oh 3O, oke. Oh 3O juga ya? Oke, terus gimana? Ya. Terus kemarin yang ditanya seputar tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab, dan kemudian marine pollution. Kemudian dia tanya soal apa lagi namanya LSA, FFA, perawatannya bagaimana. Terakhir dia tanya apa namanya, kapal apa aja yang udah pernah join. Oh iya, tapi bisa jawab terus ya, trading baik area. ya. Bisa jawab ya kemarin ya. Insya Allah. Ya alhamdulillah. Soalnya saya punya satu kandidat gugur, gagal nih. Dia gagal karena mungkin jaringan ya kurang baik, satu orang, jadi agak beliau si interviewnya agak, yang pernah saya infokan di awal, dia kalau sudah kurang baik komunikasi dia malas, dia udah gak nyaman, dimana komunikasinya dari yang saya bilang dari Zoom-nya saja sudah mulai awal nih dia nggak bisa masuk untuk ininya, untuk suaranya. Makanya saya buatkan video bagaimana cara settingnya kan. Dari awalnya sudah tidak baik dan komunikasinya kurang lancar, dia pun akan seperti itu. Ya alhamdulillah, berarti Ahmad Dahlan ini juga saya lagi proses ininya untuk untuk dokumennya kita lagi apply-kan yang kekurangannya. Oke, makasih. Nanti kalau untuk marine testnya Pak, kira-kira nanti setelah ini, ada setelah ini nanti ya, saya tunggu arahannya ya. Saya mau tanya satu dulu ya. Saya mau tanya dulu yang kemarin yang ditanya kemarin. Saya mau tanya satu dulu ya. Oke, Edo, baik Edo, silakan Dok. Kemarin ditanya apa aja? Kemarin ditanya tentang introduction yang pertama, yang kedua tentang responsibility job, terus tentang yang personal protective equipment sama fire extinguisher type, sama kelasnya juga, LSA dan FFA, dan terakhir ditanya tentang salary terakhir di kapal berapa katanya Pak. Udah itu aja Pak kemarin. Ya, tapi bisa jawab dengan baik ya. Alhamdulillah bisa semua jawab Pak. Ya, alhamdulillah. Nah itu yang seperti saya pesan saya, ingat jaringan cari yang bagus. Lalu siapkan perangkatnya dengan baik, lakukan komunikasi dengan baik yang saya bilang, sampaikan dengan menggunakan headset. Karena dia juga sudah nyaman, suara kecil, nggak kedengeran, dia udah males dia. Karena yang diinterview bukan satu orang, dua orang, banyak itu, yang kemarin aja ada puluhan juga itu yang diinterview. Jadi bergantian, masuknya juga kan lama kan, disuruh nunggu seperti yang informasi saya, tunggu gantian, satu dimasuk aja standby, nanti setelah namanya sesuai dengan CV yang kita ajukan akan disubmit sama dia, akan masuk satu-satu di interview. Betul ya? Seperti itu ya kemarin ya? Iya Pak. Iya. Ya betul Pak. Oke, baik Edo, makasih. Oke, Mas Dio kemarin maju sebagai posisi apa? Saya oiler Pak. Oke, udah cukup. Saya balik ke ini, saya lanjut ke Mas Dio ya, Dio Gusmawan. 3O juga kalau nggak salah ya? Iya, saya tapi di 2O Pak. Oh, jadi 2O ya? Iya, kemarin saya ajukan sampean 3O atau 2O kemarin. Mungkin di ini 2O kayaknya. Oh iya. Ya nggak apa-apa saya lah. Malah 2O. Saya kalau saya
sebagai 3O. Cuman pas ditanya malah kerjaan 2O semua ini dari awal sampai akhir. Oh iya, saya Tapi lihat ya, saya lihat balasan emailnya 2O. Suruh kirim 2O dokumen. Ya, saya informasikan kemarin saya di email suruh kirim berkas 2O Rio Gusmawan. Ya, Sampean maju 2O lah, rezeki nggak apa-apa. Kan gajinya lumayan juga itu. Jadi 2O. nah, untungnya juga kemarin kan terakhir kan jadi 2O, jadi bisa dibabat habis lah. Nah, apa aja yang ditanya Alhamdulillah, kemarin? Bang. Apa saja yang tanya kemarin? Ya pertama tanggung jawab lah Pak, tanggung jawab 2O. Terus Ya. PSS plan tuh apa aja yang harus diperhatikan, langkah-langkah buat PSS plan. Terus kerjaan apanya, kalau koreksi peta tuh gimana gitu. Terus tentang obat-obatan Pak ditanya juga, obat-obatan. Obat-obatan apa aja yang dicek katanya. Setelah itu marpol, habis marpol baru tanya pernah mix kru nggak? Terakhir tanya gajinya berapa terakhir itu aja. Nggak banyak yang tanya Pak. Ya. Cuman ya kaget juga saya ke 2O ditanyanya. Tentunya bisa jawab lah. Iya, soalnya 3O-nya agak banyak ya yang sudah maju. Tapi kemarin saya rekomendasikan 3O atau 2O, saya tulis begitu. 3O atau 2O. Ya berarti dipromot langsung 2O ya nggak apa-apa, rezekinya aja lah berarti. Tinggal dilanjutkan. Iya. Alhamdulillah juga sih. Ya, Nggak apa-apa Pak. Oke, itu sih tanya dia Pak. Jadi 7 orang ya yang di shortlist, yang sudah diinterview udah shortlist. Nanti kita tinggal lanjut tahap selanjutnya. Yaitu nanti tahap selanjutnya itu Marlin ya. Nanti dari pihak BSM itu akan memberikan email. Di email yang ada pada CV ya. Email yang ada pada CV itu nanti ada link email, masuk di situ, itu teknisnya nanti tanya jawab 60 soal. Tanya jawab 60 soal, itu dikasih waktu 60 menit. Dikasih waktu 60 menit. Nanti akan keluar nilai. Usahakan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin mengisi jawabannya. Sebaik mungkin mengisi jawabannya, terus nanti akan langsung keluar hasilnya, nanti akan kita infokan juga ya. Nah berikutnya yang kemarin berangkat nih ya, jadi saya infokan ya mekanisme di situ. Setelah lolos nanti hasilnya dari malin tesnya, lalu nanti akan ada kuliah lagi, nanti sambil karantina di hotel yang kemarin ya. Jadi sambil karantina di hotel itu belajar lagi kuliah dari pagi, dari jam 8 sampai siang kalau salah jam 2 jam 3 deh. Sambil karantina itu kalau nggak salah 4 hari pembelajarannya. Jadi belajar lagi semua. Sambil nunggu sambil karantina nanti ada pot kapten biasanya. Dia akan refreshing lagi. Refreshing lagi buat teman-teman semua, itu udah proses semua, sudah clear ya, itu mah sudah di-approve. Jelas sudah approve, ini kan dokumen sudah semua. Nanti itu baru akan ada training lagi. Seperti itu ya, teknisnya ya. Silakan, Ahmad Dahlan gimana? Tadi mau nanya gimana? Masalah Marlin tesnya Pak. Tadi Marlin tes sudah dijelaskan ya. Nanti dikirim di link di email. Nanti akan saya infokan juga. Nanti akan infokan, suruh cek email. Cek email, nanti link email itu nanti silakan diisi. Ya. Jadi nanti langsung skornya itu langsung menentukan apakah kita lolos atau tidak Pak ya? Ya, itu menentukan lagi. Di bawah 70 langsung out. Di bawah 70 out. Gitu. Jadi Alap di Malawi ya, memang mekanismenya seperti itu. Ya contoh kita ke Aramco aja malah 2 kali Marlin di Indonesia, sampai sana pun diminta dites Marlin lagi. Gitu. Jadi ya kita ikuti prosedurnya dari mereka ya. Jadi setelah ini kita nanti akan ada Marlin. Nanti akan saya infokan juga. Tolong cek email, ada Marlin tesnya. Pak. Gitu. Aniko. Ya, silakan. Maaf Pak, interview nggak ada lagi kan Pak? Interview sudah. Oh ya. Nanti saya bilang tinggal tes Marlin. Oh, Marlin tes saja ya? Ya, Marlin tes. Nanti saya akan infokan ke staf-staf saya, suruh cek email. Nah, untuk Marlin itu hanya sekali ngeklik ya, saya ingatkan, hanya sekali klik. Jika sudah diklik dan mulai, itu waktu sudah mulai terhitung. Jadi pastikan benar-benar kalau bisa semua bahan pas sudah saya infokan bahwa Marlin sudah dikirim di link, tolong semua bahan-bahan yang perlu dibuat dipelajari atau buat membantu mengisi jawaban, tolong disiapkan semua. Jangan sampai kita baru mau mengerjakan Marlin baru kita nyari bahannya. Waktunya habis nanti. Nanti waktunya habis, akan terbuang sia gitu loh. Karena itu 60 menit tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan.
Ya, jadi sebelum diklik linknya, sebelum memulai, siapkan semua bahan-bahan yang kira-kira kita butuhkan. Apa saja yang kita butuhkan? Kira-kira yang perlu buat penambahan knowledge kita ya. Jadi sekali klik link itu waktu langsung berjalan. Jadi sebelum dimulai, klik linknya itu sebelum dimulai, tolong siapkan semua apa yang perlu disiapkan. Paham ya semua ya? Kamu bertanya, Silakan. Siapa nih? saya Rio Pak. Oh iya. Nah, ada 2 pertanyaan nih, Pak. Yang Ya. pertama ini, untuk Marlin itu ya semuanya sama gitu Pak ya, mau kapten, mau CO atau apa, Oh beda. sama semua itu Pak ya? Beda. Oh, beda. Beda. Berarti soalnya kan saya sesuai bedanya. Sesuai apa? Bagaimana? Halo Pak, biasanya sesuai jobnya, sesuai jabatan. Sesuai jabatan ya. Nah itu kan saya kan 2 tuh antara second sama 3. Oh enggak 2O, sampean 2O. Saya dapat jawabannya 2O sampean. Saya dapat balasannya posisi 2O ya. Karena diminta tolong kirim dokumen 2O Rio Gusmawan. Jawabannya begitu. Ini mungkin ya putus-putus atau ya. Putus-putus suaranya, putus-putus. Ayo, Pak. Putus-putus suaranya gimana? Iya, lo, Pak. Ya, gimana? Bisa didengar, Pak? Bisa. Kan ini semua kita kan usaha pengen lolos nih, Pak ya. Nah, di situ marlinnya berarti hasil kita sendiri atau ada mungkin bantuan nggak, Pak? Ini saya nih gini ya, memang saya untuk marlin yang ini teman-teman saya minta untuk record, maksudnya buat pembelajaran. Saya juga ini marlinnya kan setiap ini kan beda-beda ya, cuman pada nggak pernah ngelakuin gitu loh. Maksud saya biar bisa buat gitu, bantu yang lain. Belum saya waktu itu ya mungkin saya juga baru pertama juga kan, jadi kita belum tahu juga gitu loh. Maksudnya untuk bahannya kan seperti apa. Selalu saya record, jadinya untuk selalu pembelajaran yang lainnya supaya pada bisa. Cuman saya belum pernah dapat bahan, makanya ini yang proyek saya ini. Saya harap nanti pada paham nggak dengan rekam layar? Paham. Ya nanti saya minta rekam layar ya. Untuk ininya ya, untuk malinnya ya. Jadi bisa kita untuk untuk pembelajaran yang next berikutnya. Banyak contoh-contoh juga Pak. Gimana? Kemarin saya nggak mau rekam pas interview karena posisinya kan kita nunggu tiba-tiba 3 menit selesai interviewnya. Jadi nggak sempet kalau kemarin. Iya itu. Sudah itu aja Pak. Makanya saya juga minta kan selalu kalau di interview apa aja. Nah di sini kan saya nggak dapat bahannya kemarin nih yang di interview, makanya saat ini saya yang interview aja, saya yang tanya-tanya biar buat jadi bahan yang next yang berikutnya yang saat ini. Saya pengen sih berharap gini. Saya punya anggota tim TJS ini dari TJS Marine ini. Saya pengen sih kita menawarkan ke owner tuh kita punya kru-kru yang berkualitas. Ya setiap bahan yang saya kumpulkan itu menjadi pembelajaran untuk anggota TJS lainnya yang next berikutnya. Itu. Jadi ya kita hanya sebagai penyembatan ya. Penentunya bukan dari TJS. Ya, penentunya tetap dari pihak pemilik kapal ya. Kita hanya sebagai jembatan untuk menginformasikan bahwa informasi jobnya ini bukan job fake, bahwa job ini ada gitu. Segala halnya kita akan bantu proses baik secara CV-nya kita bantu juga, dokumennya semua kita bantu. Terpenting teman-teman semua bisa join ya. Oke, baik. Sebelum saya ini lagi, ada lagi nggak tadi yang ingin tanya tentang mekanisme? Tadi sudah saya arahkan ya. Bramas Gogi, tadi maju apa ya? Silakan. Gimana Pak? Maju apa kemarin? Posisi apa buat apa kemarin? Saya kemarin EB Pak. Oh EB, oke. Iya. Oke silakan. Kemarin ditanya apa aja? Kemarin cuma ditanya tentang signal. Terus introduce itu Pak. Introducing, oke. Terus duty of EB. Oke, duty of EB. Terus gangway itu Pak. Cuma di gangway itu. Oh di gangway, oke. Tapi bisa jawab ya kemarin ya? Bisa kemarin Pak. Oke.
Tadi saya sudah informasikan mekanismenya setelah ini apa. Kayaknya saya nggak usah putar lagi. Nanti saya akan record ini. Nanti silakan bisa disimak video sebelumnya aja ya, Bang Mas Togi ya. Oh iya Pak, Bang ya Mas Pak. Togi, nanti Iya, bisa Pak. disimak aja videonya penjelasan saya. Setelah interview ini akan ada apa lagi gitu ya. Nanti bisa Oh iya dijelas. Pak. Oke, baik semuanya, terima kasih ya sudah dikasih sampaikan. Saya ingatkan sekali lagi, kami dari TJS hanya menginformasikan mengenai jobnya. Bahwa job ini yang kita informasikan memang job ada. Terkadang ya ada pertanyaan, Pak pasti nggak jobnya gitu kan? Kita nggak pernah tahu pasti jobnya atau tidak. Terkadang begini, owner minta, tapi nggak diproses. Kan gitu loh, karena yang punya kebijakan kan dia. Saya sampai tanya, makanya di kita di TJS itu biar tidak sama-sama dirugikan, saya cuma minta waktu 14 hari dari pengajuan CV. Ya, jika 14 hari itu tidak ada proses dari owner, silakan boleh melakukan penarikan dana atau boleh pindah job gitu, biar kita sama-sama tidak ada yang dirugikan. Atau misalkan dalam 14 hari itu, oh Pak ternyata minggu depan nih kita butuh waktu 4 hari lagi, ternyata interview minggu depan. Jadi saya harap sama-sama pengertiannya gitu loh. Nah, kenapa saya mintakan DP adalah sebagai komitmen. Contoh kemarin Pak Putra atau yang lain lihat ya, ada namanya Agus siapa sih kemarin ya untuk posisi 2E yang kita briefing sebelumnya. Ada namanya Agus, ternyata dia sudah di-approve di perusahaan lain. Nah, makanya kan saya sudah bantu, sudah ajukan, ternyata ditanya nggak jadi, kan saya nggak enak jawabnya dengan pihak user. Gitu loh. Jadi saya nggak enak ya, jangan sampai semuanya nanti kalau saya nggak punya pegangan atau nggak punya komitmen, semuanya yang sudah ajukan ternyata mundur semua, kan malu sayanya. Gitu. Jadi kenapa DP itu bukan sebagai saya untuk melakukan penipuan atau enak banget di depan belum ada proses apa-apa minta DP. Jangan sampai CV yang sudah kita ajukan kita proses kru mundur, itu aja. Yang buat saya kan saya punya komitmen dengan user dengan owner itu bahwa kita punya kru yang berkompeten dan berkomitmen. Gitu. Jadi mohon maaf ya, bukan melakukan penipuan atau hal lain. Jika kayak melakukan penipuan, saya nggak mungkin melakukan video seperti ini juga. Pasti saya tidak akan tampilkan muka saya juga di sini. Dan pasti nomor saya juga udah sering berganti-ganti kalau misalkan saya melakukan penipuan. Ini saya sharing aja. Sekarang video ini kan saya record, saya berikan kepada yang lain. Wah, ngapain minta DP di awal? DP pun jika dalam interview gagal, itu akan saya kembalikan kok. Itu bukan hak saya. Bukan hak kita. Silakan. Kan gitu. Yang penting saya komitmen dalam pengajuan CV jangan mundur sepihak. Sayanya nggak enak terus terang. Itu sebagai ininya ya. Cuman memang lalu setelah itu ini proses sudah, lalu job kepastian ya. Segala hal pasti akan terjadi. Tinggal doanya saja. Tinggal doa dan ikhtiarnya kita sudah jalankan. Tinggal ikhtiarnya tadi seperti saya bilang tadi, berikutnya kita masih ada tahapan berikutnya untuk proses malintes. Ya, jadi terkadang saya informasikan yang tadi saya bilang bahwa owner minta tapi prosesnya nggak jadi. Sering Pak kayak gitu Pak. Kru saya 6 orang sudah di-approve dan sudah karantina di Batam. Tinggal nunggu datang kapalnya jalan ke Batam, sampai Batam. Sudah di karantina 5 hari, ternyata di perjalanan di 3 hari, baru 3 hari perjalanan, owner ada berubah pikiran Pak. Saya informasikan sekali lagi. Owner berubah pikiran, ternyata tidak jadi pakai kru baru, pakai kru lama. Hal itu pun akan terjadi. Gitu loh. Hal itu pun akan terjadi. Ya, jadi saya nggak ya saya bilang sama owner ya, pertanggungjawabannya bagaimana ya. Akhirnya alhamdulillah kru semua dikembalikan sampai Jakarta dan semua prosesnya semua dibiayakan oleh kantor. Gitu. Jadi kalau masalah misalkan Pak jadi atau tidak atau ininya ya semua kembali lagi kebijakan kepada pemilik kapal. Dan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Hidup kita kan hanya ikhtiar dan doa. Kita hanya usahanya saja dan tinggal ditambah dengan kekuatan doa. Kalau memang kita rezeki kita tidak akan kemana. Seperti itu ya Pak ya, semua ya Pak. Jadi kita tidak pernah tahu, saya segala kedepannya tidak pernah tahu. Kita hanya jembatan dan memberikan pengarahan sampai prosesnya teman-teman semua berangkat sampai di atas kapal. Kita akan dampingin terus ya. Seperti itu ya Bapak ya, jangan sampai nanti punya pemikiran, wah ini nggak jelas nih jobnya seperti apa. Lah Bapak semua sekarang posisinya telah diinterview ya, betul ya. Telah diinterview kemarin oleh pihak user. Diinterview oleh pihak user, tinggal menunggu step selanjutnya. Nanti akan kita informasikan. Sekarang kita lagi proses mengajukan semua dokumen, karena dokumennya semua mintanya lengkap Pak. Dari buku pelaut, per halaman semua. Dokumen Bapak satu-satu harus kita verifikasi juga, minta verifikasi online-nya juga dikirimkan, dicek juga. Terus lalu paspor dan lain-lain semua harus dicek.
Gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Tinggal doanya Bapak-bapak semua. Mudah-mudahan kalau yang namanya rezeki pasti tidak akan kemana ya. Kami hanya melakukan jembatan supaya Bapak-bapak semua bisa join. Nah, terus saya mau sampaikan lagi, kenapa ada biaya administrasi? Terus terang Pak, kami pun masuk juga ada biaya administrasinya ke sana. Yang penting kru tidak keberatan, kru sama-sama silakan tidak keberatan untuk prosesnya. Saya pun melakukan ini Pak. Kenapa di kita ada biaya administrasi? Karena saya harus menutupi operasional perusahaan, di mana staf-staf saya saja itu harus saya gaji. Kalau semuanya saya tidak menggunakan administrasi, silakan saja langsung datang ke owner pemilik kapal, silakan datang ke sana juga. Itu pastinya tidak akan ada biaya administrasi. Di sini kami proses bantu dan kita kawal teman-teman semua, pelaut semua bisa join sampai di atas kapal dan menjadi nilai lah dari usaha kami untuk bisa mengawal rekan-rekan semua join di atas kapal. Saya minta biaya administrasi itu kalau kru sudah fix semua. Ya, di depan hanya saya minta DP sebagai komitmen, biaya administrasi yang kita informasikan itu dibayarkan nanti setelah LG agreement-nya akan turun. Gitu. Sepakat ya Pak ya kita semua ya Pak ya. Jadi jangan sampai mindsetnya kita melakukan penipuan. Dan saya tidak pernah meminta kok untuk biaya administrasi di depan. Tidak ada. Tidak pernah saya minta biaya administrasi di depan. Administrasi itu dilakukan setelah kru itu fix. Setelah LG agreement semua turun dan pastikan kita akan informasikan, silakan bayar di kantor atau seperti biasa kita melakukan transfer silakan. Ya. Seperti itu ya Bapak semua ya. Untuk informasinya ya. Ada yang ingin bertanya? Siap. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, baik. Kalau cukup, saya juga mau ke kantor Bekasi nih. Jadi terima kasih semuanya sudah mau sharing, sudah mau berbagi untuk yang next berikutnya yang akan interview. Semoga menjadi bahan ya untuk pembelajaran mereka supaya mereka juga bisa lolos. Ini yang akan kita isi rencananya sesuai dengan informasi saya ada 5 set ya. Nama kapalnya pun sudah saya informasikan ya di grup TJS. Nama kapalnya, tapi saya tidak tahu akan ditempatkan di mananya, saya nggak tahu. Pak, belum dapat Pak nama kapalnya Pak. Ada di grup itu Edo, kamu lihat di grup itu ada, saya share di grup TJS. Ada ya semua ya, saya share di grup TJS itu ya. Yang ada saya tulis 5 set untuk kapal itu, betul nggak? Ada. Nama-nama kapalnya Pak? Ada di situ, di gambar itu tuh ada Do. Kan ada gambarnya saya kirim. Ada gambarnya saya tandain itu loh. Nama kapalnya. Nama MT-MT-nya itu ya. Tapi untuk penempatannya saya nggak tahu ya. Nanti semua kebijakan dari owner untuk penempatannya seperti apa. Yang penting kita ikuti aja prosedurnya atau tahapannya dari pihak yang meminta untuk krunya ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga ikhtiar kita mendapatkan hasil yang baik, yang jelas pastinya untuk kehidupan kelanjutan kita ke depannya. Semoga kita semua sehat selalu ya Pak ya. Kita banyak duit juga, banyak rezeki juga. Tapi kalau nggak sehat juga sama aja bohong kan. Gitu. Yang penting kita sehat semua. Lalu semoga memang kalau memang rezeki tidak akan mana, tapi pastikan juga bahwa segala sesuatu pasti ke depan tuh kita tidak akan pernah tahu. Job ini gagal atau next berikutnya setelah ini tidak diterima, tidak di-approve, ya harus lapang dada dan jadi semangat, motivasi next harus kita akan coba lagi ya. Kenapa kita harus tetap ikhtiar? Karena kalau tanpa ikhtiar kita tidak akan pernah tahu hasil. Ya dalam artian, wah saya maunya terima kasih, saya udah bayar admin nih. Saya udah bayar admin, saya harus terima. Ya nggak bisa gitu juga. Ya saya nggak bisa ngejamin juga itu maksudnya udah bayar admin ke saya bisa diterima atau enggak. Kan saya sebagai jembatan prosesnya. Pak pasti nggak Pak, saya diterima nggak Pak, saya mau bayar admin nggak diterima. Ya memang nanti bayar admin kan setelah di-approve. Setelah LG agreement turun. Itu baru saya terima. Kalau LG agreement nggak turun ya saya nggak terima uang apa-apa. Hanya uang DP saja sebagai komitmen. Ya, paham ya semua ya? Paham semua ya? Mudah-mudahan ya rezekinya semua dan menjadi untuk kelanjutan kita ke depannya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.